Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam budi luhur. Ya. Ketemu lagi dengan saya Eda Budi Perkasa di video perkuliahan tentang mata kuliah desain dan analisis algoritma. Ya. Di pertemuan ke-6 yang akan membahas tentang graf, ya, atau teori graf tepat. Jadi graf itu apa? Jadi graf itu bukan kayak ini ya, bukan grafik, bukan kayak grafik komputer itu bukan. Tapi graf di sini adalah maksudnya adalah kumpulan dari simpul dan busur. Ya. Secara matematis, graf itu dinotasikan dengan G sama dengan dalam kurung VE, E, di mana G itu mendefinisikan graf, lalu V itu mendefinisikan simpul atau vertex atau node, dan E itu mendefinisikan busur atau edge atau arch. Nah, contoh graf itu bisa dilihat di gambar sebelah kiri ya. Ini namanya graf ya. Jadi kayak jaringan aja ya. Di mana V atau vertex atau simpulnya itu adalah V1 sampai V5, lalu E-nya dari E1 sampai E7 ya. Itu label di garis itu namanya adalah bobot ya. Bobot dari busurnya ya. Jadi V1 dan V2 dihubungkan dengan busur yang bobotnya E1 ya, seperti itu ya. Busur itu sendiri adalah sebuah insiden atau kejadian ketika dua buah simpul mempunyai hubungan. Ya. Nah, untuk memudahkan pengilustrasiannya, kita menggambarnya dengan menggunakan garis. Ya. Tapi sebenarnya tidak ada garis. Ya. Contohnya kayak gini, misalnya kita mau pergi dari Pangkal Pinang ke Sungai Liat nih, pakai kendaraan atau apalah gitu misalnya. Pasti kita lihat namanya jalan ya. Nah, garis itulah namanya jalan. Ya. Jalan dari misalnya Pangkal Pinang ke Sungai Liat berapa kilo. Nah, berapa kilonya itulah yang namanya bobot ya, seperti itu. Misalnya saya mau kasih juga pasangan simpul V1 dan V2, karena itu dihubungkan dengan E1, maka bisa kita tuliskan sebagai E V1 V2 atau E12 lebih simpel, atau cukup sebagai 12 saja tanpa perlu E-nya ya, seperti itu. Nah, graf ada beberapa macam. Yang pertama adalah berdasarkan urutan penyebutan pasangan simpul, ada graf tak berarah dan ada graf berarah. Ya. Lalu graf berdasarkan bobot itu ada graf berbobot dan graf tak berbobot. Lalu berdasarkan jumlah hubungan antar simpulnya ada graf sederhana dan graf tak sederhana. Kita lihat dulu graf tak berarah dan graf berarah. Ya. Kalau graf tak berarah itu urutan simpul dan busur tidak diperhatikan. Contohnya simpul AB ya, A dihubungkan dengan busur B, kita katakan dia AB ya. AB itu boleh juga kita katakan sebagai BA, karena apa, itu tidak berarah, jadi urutan tidak diperhatikan ya. Perumpamaannya adalah sebuah jalan yang menghubungkan dua buah titik, jadi misalnya dari Pangkal Pinang ke Sungai Liat atau Sungai Liat Pangkal Pinang, sama aja karena itu pulang pergi, sama aja ya. Sedangkan graf berarah itu urutan simpulnya diperhatikan ya. Perumpamaannya adalah sebuah jalan dua arah yang menghubungkan dua buah titik. Jadi dari Pangkal Pinang ke Sungai Liat bisa lurus, tapi dari Sungai Liat ke Pangkal Pinang bisa jadi belok. Jadi jaraknya lebih jauh atau lebih dekat. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Untuk graf tak berarah, busurnya itu tidak ada panahnya, cuma garis saja. Sedangkan graf berarah itu di busurnya ada panahnya. Ya. Lalu ada graf berbobot dan graf tak berbobot dan graf berbobot ya. Yang sebelumnya juga merupakan graf berbobot ya. Kalau yang tidak ada angka-angka di busur, yang itu berarti graf yang tidak berbobot ya. Bobot itu tadi sudah saya bilang, yaitu nilai yang menyatakan hubungan antara dua buah simpul pada busur ya. Umpamanya adalah panjang sebuah jalan atau jarak antara dua buah titik ya. Kayak itu tadi misalnya Pangkal Pinang ke Sungai Liat 30 kilo. Nah, 30 itu namanya bobot ya. 30 kilo itu namanya bobot ya. Contohnya seperti graf yang di bawah ini. Yang sebelah kiri adalah graf berbobot tak berarah, sedangkan yang sebelah kanan itu adalah graf berbobot dan berarah. Ya. Lalu ada graf sederhana dan graf tak sederhana. Kalau graf sederhana itu mempunyai hubungan antar simpul paling banyak satu macam. Ya, contohnya kayak graf-graf yang sebelumnya, itu adalah graf sederhana. Sedangkan graf yang tak sederhana itu adalah graf yang paling sedikit mempunyai dua simpul yang memiliki lebih dari satu hubungan atau busur yang membentuk loop. Ya. Contohnya bisa dilihat
di dua gambar yang kiri itu adalah graf yang tak sederhana, di mana yang pertama itu graf tak sederhana yang tidak berarah, dan yang kedua adalah graf tak sederhana yang berarah. Ya. Di situ bisa lihat bahwa di simpul yang atas itu bisa ke simpul kiri bawah dengan melalui dua cara. Ya. Ada dua cara. Sedangkan gambar ketiga dan keempat itu contoh lain dari graf tak sederhana, di mana pada simpul yang di kiri bawah itu ada looping, ya, karena itu muter-muter di situ aja, ya, tidak bergerak ke simpul lainnya. Ya. Nah, di graf ada beberapa istilah, ya, atau terminologi, antara lain insiden, lalu degree, in-degree, successor dan predecessor, lalu ada path dan ada cycle. Ya. Nah, kita satu-satu yaitu insiden. Insiden itu apa? Insiden yaitu busur yang menghubungkan dua buah simpul. Ya. Contohnya seperti ini, V dan W dihubungkan dengan busur yang bobotnya E. Bisa dikatakan bahwa E adalah insiden dengan simpul V dan W. Ya. Kemudian ada degree, in degree, dan odd degree. Degree itu artinya adalah jumlah busur yang insiden dengan simpul bersangkutan. Ya. Sedangkan in degree dan odd degree itu eksklusif untuk graf yang berarah saja. Ya. Di mana in degree adalah jumlah busur pada graf berarah yang head-nya insiden pada simpul bersangkutan. Ya. Sedangkan odd degree, jumlah busur pada graf berarah yang tail-nya insiden pada simpul bersangkutan. Ya. Contohnya seperti ini. Nah, kita lihat simpul B di graf yang ini. Ya. Nah, degree simpul B itu ada 5. Kenapa 5? Karena ada 5 busur yang mengarah atau keluar dari B. Ya. Dengan rincian, in degree simpul B adalah 2. Kenapa 2? Karena ada yang keluar dari B. Ya, in degree itu. Ya, contohnya adalah E8. Ya, karena dia keluar dari B. Nah, perhatikan, kata hubungnya, mohon maaf. Oh, maaf, saya kebalik ya. In degree itu yang mengarah ke B, ya, yang mengarah ke simpul bersangkutan. Jadi ada dua, yaitu E1 dan E9. Kita lihat dari A ke B itu E9, ya, itu in degree-nya, ya. Berarti itu in degree-nya karena dia mengarah ke, kata hubungannya ke, ya. Sedangkan odd degree-nya kebalikannya itu ada simpul B adalah 3. Karena ada 3 simpul yang mengarah dari B. Nah, kata hubungnya adalah dari. Kalau odd degree itu kata hubungnya dari, yaitu E8, E4, dan E3. Ya, itu keluar dari B. Kemudian ada adjacent. Adjacent itu kalau di graf tak berarah artinya adalah dua simpul yang dihubungkan dengan busur. Ya. Sedangkan pada graf berarah, adjacent adalah kedua memiliki simpul yang mengarah ke simpul pertama. Nah, contohnya seperti ini. Kalau di gambar atas itu graf yang tak berarah, berarti penyebutannya adalah simpul V dan W adjacent, dan juga sebaliknya, karena V dan W maupun W dan V itu sama aja kalau di graf tak berarah. Sedangkan di graf berarah, penyebutannya hanya satu yang benar, yaitu simpul V dan W adjacent. Namun tidak sebaliknya, karena apa? V itu dihubungkan dengan W, ya. Sedangkan W itu tidak dihubungkan dengan V, maka tidak dikatakan sebagai adjacent. Seperti itu. Kemudian ada istilah lagi, successor dan predecessor. Dua istilah ini hanya berlaku untuk graf berarah saja. Ya. Kalau di gambar ini, gambar contoh, bisa dikatakan bahwa simpul V adalah successor dari simpul W. Ya, karena dia dari W lanjut ke V. Ya. Kemudian W adalah predecessor dari simpul V. Ya. Mungkin kalian masih bingung, apa sih successor dan predecessor? Jadi kalau arti bebasnya, successor adalah penerus. Ya. Bisa dilihat bahwa di sini W meneruskan ke V. Sedangkan predecessor adalah pendahulunya. Ya. Nah, jadi V ini merupakan pewaris istilahnya dari W, sedangkan W itu adalah pendahulunya dari V. Ya. Seperti itu, kayak keluarga ya. Lalu ada path. Path itu artinya adalah serangkaian simpul-simpul yang berbeda yang adjacent secara berturut-turut dari suatu simpul ke simpul berikutnya. Ya. Contohnya yang di atas, path-nya adalah 1, 2, 3, 4.
atau bisa juga dikatakan sebagai 4, 3, 2, 1 karena itu tidak berarah ya, jadi boleh dibalik. Sedangkan yang bawah itu petnya hanya satu yang benar, yaitu 1, 2, 3, 4 karena lihat panahnya ya. Kita tidak bisa mengatakan yang bawah sebagai 4, 3, 2, 1 karena itu panahnya ke kanan semua ya. Lihat arah panahnya. Lalu ada cycle. Cycle itu artinya adalah pet yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 simpul sedemikian rupa sehingga simpul terakhir adjacent dengan simpul pertama. Contohnya di gambar yang atas itu bisa kita katakan cycle-nya adalah 1, 2, 3, 4, 1 karena dia dari 4 dari 1 ya. Atau bisa juga kita katakan sebagai 4, 3, 2, 1 ya, sama aja. Sedangkan yang bawah itu adalah gambar arah, jadi harus hati-hati penyebutannya, yaitu 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1 ya. Tidak bisa kita katakan sebagai 4, 3, 2, 1, 4 enggak ya. Karena itu panahnya, lihat arahnya kemana ya. Nah, untuk membuat graf dalam program itu tidak bisa dengan hanya menggambarkan saja ya, karena codingan tidak mensupport untuk membuat gambar ya. Maka perlu kita representasikan menjadi seolah-olah itu adalah grafnya ya, yang bisa diolah oleh komputer ya. Jadi graf itu bisa dinyatakan dalam suatu data yang mewakilinya sehingga graf itu dapat diolah dalam program ya. Bentuk representasinya bisa berupa matriks atau linked list ya. Mau pakai yang mana itu tergantung dari efisiensi dan kemudahan dalam membuat program ya. Kalau matriks biasanya yang digunakan untuk yang statis ya, artinya tidak bisa lagi kita tambahkan node-nya atau misalnya apa simpulnya. Sedangkan linked list itu bisa kita tambahkan simpulnya sesuka kita ya. Jadi lebih dinamis ya. Tapi semuanya balik lagi ke penggunaan kita masing-masing ya, tergantung dari kemudahan kita. Untuk matriks ada adjacency matriks graf tak berarah ya. Ini ukurannya n kali n, di mana n itu adalah jumlah simpul yang ada dalam graf bersangkutan. Nah, matriks ini menyatakan hubungan simpul dengan simpul lainnya. Ya. Matriks ini dibentuk merupakan matriks simetris, yaitu matriks yang sumbu simetrinya adalah diagonal utamanya. Ya. Nah, data pada baris atau kolom menyatakan degree sebuah simpul. Ya. Nah, contoh seperti ini. Yang sebelah kiri grafnya, yang sebelah kanan itu adalah adjacency matriknya. Ya. Dan yang di bawah itu adalah potongan kode programnya ya. Jadi bukan kode utuh tapi potongan aja. Ini tidak bisa dijalankan ya. Nah, false itu menandakan bahwa itu tidak berhubungan, lalu true itu artinya berhubungan ya, seperti itu. Nah, kemudian ada adjacency matriks graf berarah ya. Ini ukurannya adalah n kali n ya, di mana n ada jumlah simpul yang ada dalam graf bersangkutan ya. Nah, bedanya dengan graf tak berarah, kalau adjacency matriks graf berarah ini dia menyatakan hubungan satu arah antara satu simpul dengan simpul lainnya ya. Matriks yang terbentuk bisa jadi simetris atau juga tidak simetris ya. Di mana data pada baris itu menyatakan odd degree sebuah simpul, sedangkan data pada kolom menyatakan in degree sebuah simpul ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Kita lihat di sebelah kiri atas itu adalah grafnya, yang kanan atas itu adalah adjacency matriknya. Nah, yang bawah itu potongan kodenya ya. Sekali lagi itu potongan kodenya ya. Kita lihat bahwa A terhubung dengan B dan juga B terhubung dengan A, makanya itu jadi true nilainya. Tapi perhatikan di sini B terhubung dengan E ya, itu nilainya true, tapi E ke B itu nilainya false. Karena apa? Dia tidak ada hubungannya, tidak ada yang mengarah dari E ke B, tapi ada yang mengarah dari B ke E ya. Seperti itu. Kemudian ada adjacency matriks graf yang berbobot ya. Ini mirip dengan adjacency matriks graf yang tak berbobot ya. Bedanya adalah elemen-elemennya adalah bobot dari busur ya. Contohnya seperti ini. Itu lihat dari A ke B itu bobotnya 5, maka AB itu diisi dengan nilai 5 ya. Lalu AC itu mungkin kalian bingung lambang apa itu adalah lambang tak terhingga atau infinity ya. Kenapa tak terhingga? Karena kalau dia tidak berhubungan, itu kalau menurut konvensi pembuatan graf dianggap dihubungkan dengan busur, tapi busur itu bobotnya tidak terhingga atau infinity ya, makanya dilambangkan tak terhingga ya, seperti itu.
Kemudian ada insiden matrik. Insiden matrik ini dia merepresentasikan hubungan antara simpul dengan busur ya. Ukurannya adalah M kali N, jadi tidak lagi berdesakan kayak tadi ya. M kali N, di mana M ada jumlah simpul dan N ada jumlah busurnya. Ya. Di sini bisa dikatakan bahwa A dihubungkan dengan E1 ya, tidak peduli apapun apa itunya busur selanjutnya ya. Dan A juga dihubungkan dengan E2 ya. Tapi A tidak dihubungkan dengan E3 dan seterusnya ya. Bisa kita lihat tabelnya ya. Nah, contoh soal seperti ini. Misal saya punya graf seperti ini nih. Diminta buatlah graf dalam programnya ya. Dan juga tentukan busur terpendeknya ya. Caranya bagaimana? Saya akan ketikkan program ini ya, di pause dulu ya. Nah, saya ketikkan di pause, kalau sudah baru dijalankan ya, silakan. Nah, selanjutnya ada adjacency list graf peta berarah ya. Kalau adjacency list ini berarti otomatis dia berbentuk link list ya. Link list itu seperti saya akan pelajari di link list kemarin ya, ada info, ada link ya. Jadi info itu berisi nama vertex pada graf atau word dari edge. Nah, perhatikan kenapa saya pakai istilah Inggris, karena untuk membedakan dari simpul dan busur pada link list ya. Kalau saya nyebut simpul dan busur itu berarti pada link list. Sedangkan kalau saya nyebut vertex dan edge itu berarti pada graf ya. Karena kebetulan bagian-bagiannya sama ya. Makanya saya bedakan dengan kalau graf pakai bahasa Inggris, kalau link list pakai bahasa Indonesia ya. Lalu link left itu menunjuk vertex selanjutnya jika berisi nama vertex atau vertexnya edge ya, terhubung jika berisi bobot edge ya. Sedangkan link right itu menunjuk simpul berisi bobot edge selanjutnya ya. Contohnya kayak gini. Nah, ini ternyata berarah, emang agak sedikit rumit ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa A itu terhubung dengan B dengan bobot E1. Begitupun sebaliknya, B terhubung dengan A dengan bobot E1 juga ya. Makanya panahnya dia mengarah ke A ya. Dan A itu dihubungkan dengan B melalui link left ya. Kemudian ada adjacency list graf yang berarah. Ini lebih simpel karena ini urutannya berpengaruh, kalau ini kan urutan tidak berpengaruh, makanya agak rumit ya. Sedangkan ini tidak, ini berpengaruh urutan ya. Ini strukturnya sama dengan adjacency list yang graf tak berarah, cuma bedanya kemungkinan tidak terdapat dua simpul edge yang link leftnya menunjuk simpul vertex yang sama. Karena apa? Ada panahnya ya. Jadi urutannya diperhatikan. Contohnya seperti ini. Saya punya graf seperti ini yang sebelah kiri ya. Saya maunya programnya mencetak hubungan dari graf itu. Jadi misalnya simpul A itu terhubung dengan simpul B atau vertex A terhubung dengan vertex B ya. Ya, di sini dikatakan bahwa A terhubung satu arah dengan B, bobotnya 5 ya. Lalu A terhubung satu arah dengan D karena A dan D juga terhubung dengan bobotnya 2 dan seterusnya seperti itu ya. Nah, kalian cari programnya, sedangkan ini ada 2 part ya. Ada 3 part, silakan kalian ketikkan. Nanti kalau sudah selesai di satu bagian, silakan di save dulu, lalu lanjutkan ke bagian selanjutnya ya. Nah, ini bagian pertamanya, silakan kalian ketikkan ya. Ini part keduanya ya, part keduanya ini silakan diketikkan dulu, nanti di save ya. Oh, ternyata hanya 2 part ya, maaf ya, bukan 3 part. Nah, seperti itulah caranya ya. Itulah cara bikin graf dalam program ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit cara bikin graf, cara bikin gambar graf menggunakan Visio, Microsoft Office Visio ya. Kita lihat biar kalian nggak bingung ya. Jadi caranya adalah silakan buka Visionya. Mau pakai versi berapapun nggak masalah, kalau saya pakai 2010 ya. Nah, kemudian kita pilih yang template-nya yaitu program struktur metrik, program struktur ya. Lalu kita klik create ya.
Nah seperti ini ya, kita perbesar dulu gambar ini ya, kecilannya. Kita akan bikin dulu simpulnya. Simpulnya dapat dari mana Pak? Simpulnya kita cari di, nah karena nggak ada lingkaran maka kita buat sendiri saja lingkarannya ya. Di sini di rectangle ini kita rubah dulu jadi ellipse ya. Bukan, lalu kita sambil dengan tombol shift kita tahan ya. Nah, seperti ini lingkarannya. Nah ini. Kemudian kasih label. Kita double klik ya, double klik. Dan double klik ya, klik saling aja. Bukan ini ya caranya. Di pointer tool dulu ya. Lalu kita double klik kliknya, lingkarannya. Kita ketik misalnya labelnya A seperti ini. Nah kalau ini kekecilan bisa kita atur ukurannya ya, di sini. Kita sama 12 ya. Nah ini ya. Lalu kita bikin lagi lingkaran ya untuk simpul selanjutnya. Misalnya saya mau di sini. Di sini. Nah, kemudian kita kasih label, double klik, lalu kita kasih misalnya B, lalu ukurannya disesuaikan. Nah kayak gini ya. Lalu kita bikin lagi misalnya mau lagi nih misalnya simpel nggak boleh, nggak terbatas ya. Misalnya saya mau bikin di sini, di sini ya. Nah ini ya, double klik, ketik C misalnya, C besar lagi. Ini ya, oke. Kita lalu akan menghubungkan simpul ini dengan busur ya. Caranya klik konektor ini ya, konektor. Kemudian kita hubungkan, misalnya saya mau hubungkan dari A ke B. A ke B. Lalu B ke C misalnya. Nah, ini kan bentuknya nggak miring nih. Nah, Pak gimana kalau mau miring Pak? Caranya adalah klik garisnya ini ke kanan. Kemudian lihat di sini ada straight connector. Ini straight connector ya. Nah, sama yang ada kecil juga gitu ya. Ini kemudian kita ubah menjadi straight connector. Nah, kayak gini. Misalnya Pak, ini kan grafnya tak berarah nih. Saya mau bikin graf yang berarah. Caranya bagaimana? Nah, caranya kita ke pointer tool dulu ya. Kemudian klik kanan di garis yang mau dikasih panah ya. Lalu pilih yang maafkan klik kanan tapi di line. Kemudian pilih arrow-nya pilih yang ini ya, yang ini. Ini atau kalau ini kan kurang ini nih, kurang enak nih warnanya. Kita ini aja, kita atur aja. Nah, ini kan warnanya kayak enak nih. Nah, seperti ini. Ini pun bisa kita ubah warnanya. Nah, seperti itu. Nah, terus Pak mau ada bobot. Nah, caranya cara nambah bobotnya klik 2 kali di sini, ya, 2 kali di patahnya ini. Lalu ketikkan, misalnya saya maunya 6 misalnya. Lalu misalnya dari A ke C saya maunya misalnya 2 misalnya. Lalu dari B ke C dapatkan lagi 5 misalnya. Pak font kecilan bisa juga dirubah sama aja. Kayak tadi caranya ya. 12 misalnya juga 12. Nah, ini baru grafnya. Terus misalnya ada soal misalnya, buat juga link listnya, adjacency listnya. Cara membuatnya, ya perhatikan. Di sini ada, Oke. Di sini ada, misalnya saya mau pakai kotak nih. Kotak kita ubah dulu ellipse-nya menjadi rectangle. Kita bentuk dulu kotak yang menyatakan info ya, infonya seperti ini misalnya. Nah ini. Lalu untuk linknya kita pakai pointer.
Ini pointer kita sini, lalu di drag ke sini ya. Nah sini ini kalau misalnya Pak pointer kebesaran, kita ke pointer tool, kemudian kita klik kotaknya, lalu ke sini. Nah ini ya. Pun sama untuk link leftnya ya. Kita tarik lagi pointernya, kemudian kita atur lagi ukurannya ya. Nah ini ya, kita rubah misalnya ke kanan, nah itu bisa tarik aja mana. Nah pointernya itu ya, pointernya. Nah misalnya nih, ini kan dari A ke B ke C. Nah berarti di sini kita isi di infonya ini, kita double klik yang kotak ini, yang infonya ini, lalu kita ketik A, lalu kita memperbesar sampai kebutuhan ya. Nah ini A, kemudian biar memudahkan ya, ini kita copy aja, copy yang ini, copy misalnya ini B ya. Kemudian ini C ya. Ya, kita ubah aja infonya B, kemudian ini C ya. Nah cara membukanya adalah kita ubah aja ini pointer ini, yang kotak kuning ini kita arahkan ke bawah ya. Jadi kayak terhubung gitu. Nah, seperti ini. Kemudian yang B juga seperti ini ya, B, lalu C. Ini karena ini nol, caranya adalah kita bikin kotak dulu ya, bikin kotak kecil aja. Bikin kotak, lalu ini kita rubah ke garis ya, untuk menyatakan ini nol ya. Nol itu seperti ini. Nah kayak gini. Yang dari 2 ke garis itu artinya nol. Ya, caranya seperti ini. Bikin garis dari, misalnya saya maunya dari sini misalnya. Misalnya nah seperti ini ya. Nah ini nolnya ya. Nah ini kita rubah lagi panahnya ke sini. Nah ini. Kemudian untuk edge-nya bagaimana Pak? Sama, kita copy aja nih link listnya. Ya, kita copy link listnya, copy paste. Kita kasih 6. Kemudian ada 2 juga. Nah kayak gini ya. Ini A ini kita ubah jadi 2 ya. Nah untuk yang 6 karena dia mengarah ke B, maka kita harus yang link leftnya mengarah ke B. Oke. Nah ini misalnya. Kemudian untuk 2-nya kita harus mengarah ke C, berarti seperti ini. Nah kayak gini ya. Kemudian untuk jangan lupa buat nolnya, ingat setiap graf lagi link list itu harus ada nolnya. Kita copy aja nolnya ke sini. Nah ini ya. Nah selanjutnya adalah kita untuk bikin yang B nya. B ini bobotnya 5 dan arah kecil. Dan arahnya kecil ya. Ini mungkin agak bingung, maka kita perlu ubah sini aja misalnya, nggak apa-apa ya. Nah sini kemudian nolnya kita bikin. Kemudian yang C ini tidak ada
berhubungan apapun, berarti nul ini tetap langsung ya, langsung aja nul. Jangan lupa kita ke sini. Nah kayak gini, nah ini belum terhubung ya, maka kita perpanjang aja garisnya panahnya, nah seperti ini ya. Ya, inilah adjacency listnya ya. Adjacency list graf berarah. Kalau tak berarah sama, tinggal balik aja panahnya. Seperti itu. Kalau mau grafik lagi silakan ya. Ini cuma gambar kasarnya aja. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini cukup sekian ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya di mata kuliah yang sama. Ya. Mohon maaf kalau ada yang nggak jelas ya. Kalau ada, silakan tanyakan kalau ada yang kurang jelas atau boleh diulangi lagi ya. Saya Eza Budi Perkasa, mohon undur diri dulu dari hadapan Anda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam beri luhur.